بارك الصالحين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدين والدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa'lam dan ketahuilah annal mutamanniya, sesungguhnya orang-orang yang berangan-angan kosong, orang-orang yang mempunyai harapan palsu, pengen masuk surga nanda beramal, pengen selamat di akhirat tapi di dunia una-una. Pengen masuk surga tapi masih doyan maksiat. Nah, mereka yang punya angan-angan kosong ini al-maghrura, yang terperdaya, yang tertipu, itu maqtul hujjah, terputus hujjahnya. Maksudnya alasannya itu bisa kita kalahkan. Kalau dia ngajak berdebat, ya, argumen dia itu lemah. Tenang wae, walaupun aku tidak beramal soleh, walaupun aku tidak nangatun kewajiban, rahmat Allah kan besar, rahmat Allah itu kan luas. Kalau dia berkendak aku masuk surga pula, walaupun aku banyak dosa. Nah, dia beranggapan demikian. Bi'aisari mu'natin, terputus hujjahnya, kalah alasannya dengan apa? Paling sedikitnya biaya, ini bahasa kinayah, jadi paling sedikit, jadi tidak perlu dalil yang panjang jawabnya. Ngalah ke debatnya itu tidak harus mempunyai dalil yang banyak. Bi'aisri mu'na, paling ringan-ringannya biaya. Semisal apa? Fa'iza qala, jika ia mengatakan innallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah ta'ala la tadurruhu, tidaklah membahayakan akan Allah az-zunubu, dosa-dosa, wala tanfa'uhu, dan tidak pula memberikan manfaat kepada Allah at-ta'atu, ketaatan. Memang benar, andai kata seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini melakukan kemaksiatan, andai kata semua makhluk yang ada di dunia ini semuanya berdosa, ya, itu juga tidak akan membahayakan Allah. Dan andai kata semuanya taat kepada Allah, itu pun tidak akan memberikan manfaat kepada Allah, dalam arti tidak menambah keagungannya. Memang benar macam itu. Wa huwa ghaniyun, alasan mutamanni tadi, alasan orang yang berangan-angan kosong tadi, dia mengatakan apa? Dosa itu tidak tidak memudaratkan Allah, dan ketaatan juga tidak memberikan manfaat kepada Allah. Wa huwa, dia Allah itu ghaniyun, maha kaya, anni, dariku, wa an amali, dan maha kaya dari amalku. Fakul, maka katakanlah, lahu, kepadanya mutamanni tadi, sodakta, engkau benar, memang benar macam itu. Allah tidak butuh dengan amal kita. Dosa-dosa kita tidak buat Allah itu jadi pensiun dari Tuhan, tidak. Walaupun semua makhluk berdosa. Walakin, akan tetapi, az-zunubu, dosa-dosa itu tadurruka, dosa-dosa itu bisa membuat engkau berbahaya.
bisa membahayakan dirimu, wa ta'atu dan ketaatan itu tanfa'uka bisa memberikan manfaat kepada. Tidak berbahaya buat Allah, tidak memberikan manfaat kepada Allah Taala kita, akan tetapi dosa kita ini bisa berbahaya untuk diri kita dan amal kita itu bisa bermanfaat buat kita, bukan buat Allah. Wa anta fakir dan sementara engkau itu fakirun, orang yang sangat butuh ilal amali soleh, kepada amal soleh. Kita ini butuh kepada amal soleh. Summakul lalu katakanlah lahu kepada mutamanni, kalau macam itu anggapannya, uku'ud duduklah anil kasbi dari bekerja, wal harakati dan bergerak, wasai dan berusaha, lil ma'ashi untuk kehidupan. Kalau memang macam itu pendapat kau, anggapan kau, ya sudah kau duduk salah begawi, tidak usah bekerja, tidak usah bergerak, ya telah datang dewek. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala qad damina, sungguh dia telah menjamin laka untukmu rizki wa khazainus samawati wal ardh, dan gedung pembendaharaan harta langit dan bumi, fi qabdatihi itu berada pada genggaman Allah. Fasaufa yaqulu, kita menjawab macam itu, maka dia pun akan berkata, si mutamani tadi akan berkata, laka kepada engkau sodakta, ya benar, memang macam itu, walakin la buddha, mutamani tadi kalau urusan dia dunia dia malah baca depannya, walakin la buddha, akan tetapi tidak boleh tidak, minasya'i wal harakati, daripada berusaha dan bergerak, wa kullama ra'aina, dan sangat sedikit sekali kita jengok, sayan pada sesuatu yang sulu yang bisa dihasilkan biduni zalik, dengan tanpa usaha ataupun bergerak. Tidak mungkin kita tidak menghasilkan sesuatu, tidak mungkin baca kita sukses kalau tidak kita bergawe. Kalau urusan dunia dia galak bergerak, tapi kalau dalam urusan akhirat mah malas. Nah, itulah mutamani. Illa bisa'i, kecuali dengan cara usaha wa qalabi dan mencarinya. Fakul, maka katakanlah lahu kepada mutamanni, inna dunya, bahwa sesungguhnya dunia, allati amaraka, yang Allah perintahkan kepada, amaraka Allah, biyadhuruka, untuk engkau tinggalkan ia dunia, wa nahaka, dan Allah melarang engkau, an yaghbati, untuk cinta pihak kepada dunia, wa domina, dan Allah telah menjamin laka untukmu qadral kifayati, kadar kecukupan, minha, daripada dunia, la tahsul, tidak akan bisa diperoleh, illa bisa'i, kecuali dengan cara usaha wa qalabi dan carinya. Wal akhirah, sementara akhirat, allati raghabaka Allahu, yang mana akhirat itu membuat gemar akan engkau Allahu, oleh Allah. Allah itu mengongkon supaya engkau gemar, cinta dengan akhirat. Wa amaraka bitolabiha, dan Allah memerintahkanmu bitolabiha, untuk mencari akhirat. Wa akhbaraka, dan dia telah menginformasikan, memberitahukan kepadamu, bi kitabihi, di dalam kitabnya, wa ala lisani nabi, dan melalui lisan nabinya, bi annaka, bahwa sesungguhnya engkau la tanju, tidak akan mungkin engkau selamat, fiha, di akhirat, min azabihi, daripada siksanya, wa tafuzu, dan tidaklah engkau beruntung, bisawabihi, dengan pahala yang Allah berikan, hatta tas'ah, hingga engkau mau berusaha laha, untuk kepentingan akhirat.
Giliran urusan dunia kau nak sungguh-sungguh, tapi giliran urusan akhirat kau nak lambat, malas. Mana? Padahal Allah ngongkon kau supaya cinta dengan akhirat. Ngongkon aku supaya engkau mencari akhirat. Dan nunjuk tahu kau melalui lisannya Rasulullah. Dan nunjuk tahu melalui kitabnya. Kau tidak akan bisa selamat dari azab Allah. Dan kau tidak akan bisa beruntung dari pahala yang Allah berikan hatta tas'ah, hingga engkau berupaya dan berusaha laha untuk mendapatkan akhirat. Watajtahida, dan engkau bersungguh-sungguh fi talabiha, di dalam mencari akhirat. Dan tetapi apa? Naroka, kami memperhatikan engkau, mudayyi'an, hal keadaanmu, berharap keselamatan, berharap keberuntungan di akhirat, berharap surga. Akan tetapi apa hal keadaanmu di dunia ini? Apa? Mudayyi'an, menyia-nyiakan laha akhirat. Wa ghairu muqtarisin, hal keadaanmu itu apa? Tidak memperhatikan akhirat. Wa anta, maka tiadalah engkau illa syakkun, melainkan adalah sebagai orang yang ragu-ragu, murtabun. Sama maknanya ragu-ragu, tapi kalau murtabun ini diselingi dengan mengklaim nyalai. Lah ragu-ragu nyalai pula, itu murtab. Au ahmaq, atau bahkan justru engkau adalah orang yang dungu, maghrurun, lagi tertipu. Alasannya cuma berharap rahmat, tapi males beramal, tidak bertobat. Tidak dapat jadikan alasan. Waqad akasta, dan sungguh engkau telah membalik al-amroh, perintah, wa wada'ata, dan engkau telah meletakkan al-asya fi ghairi mawadhi'ah. Engkau telah meletakkan urusanmu selain daripada tempatnya. Babi ayyi hujjatin, maka dengan mana lagi alasan? Babi ayyi wajhin, dan dengan mana lagi cara talqa engkau dapat berjumpa Allah, kepada Allah, wa talaqqa rasulahu, dan engkau dapat menemui Rasulullah. Allazi arsalahu, yang mana dia Allah telah mengutus Rasul, ilaika, kepadamu, yada'uka, yang hal keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh engkau, minat dunia, dari dunia, ilal akhirati, untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Fa inda zalika, maka ketika itu, tanqati'u hujjah, maka terputuslah alasan si mutamanni tadi, yang punya harapan palsu, punya angan-angan kosong. Wala yadri, dan dia tidak akan mengetahui ma yaqul, apa yang akan ia katakan. Kalau sudah dijawab memang benar Allah tidak butuh dengan ketaatanmu. Memang benar dosa-dosa itu tidak dapat mendatangkan mudarat buat Allah. Akan tetapi justru dosa-dosa itu dapat membahayakan dirimu, dan justru amal-amal soleh itu bisa memberikan manfaat untuk dirimu, bukan untuk Allah. Wa alal jumlati, dan atas jumlah ini, maksudnya kesimpulannya, fa innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin as-shadiq, yang benar, mukmin yang jujur, mukmin yang profesional, seperti mukmin yang konsisten. Wa dia adalah allazi, seseorang yang amalu, yang beramal bisolihati, dengan amal soleh, wa yukhlisu, dan dia ikhlas fiha, di dalam melakukan amal soleh, wa yarju, dan dia berharap al-qabula, akan diterimanya amalnya, wastawaba, dan juga berharap pahala alaiha, atas amal soleh yang dia kerjakan. Min fadlillahi, agar diterima, dan
diberi pahala itu dari apa? Min fadlillahi, dari karunia Allah. Wa yujani, dan juga ia menjauhi as-sayyiati, keburukan-keburukan. Wa yub'idu, dan juga dia menjauhi anha, daripada keburukan-keburukan. Selain dia menjauhi keburukan, wa yub'idu anha. Masa yujanib sama yub'idun maknanya sama, menjauhi. Wa yakhafu, dan dia khawatir, selain larangan tadi dijauhi, dia pun khawatir ayyubtala, bahwasanya ia diuji biha, dengan keburukan-keburukan. Jangan sampai dia diuji dengan kemaksiatan, diuji dengan keburukan. Takutnya dia tidak baca awas diri, takutnya tidak bisa menghindar. Jadi mohon perlindungan kepada Allah. Wa yakhsha, dan orang mukmin yang sejati itu adalah wa yakhsha, dia takut al-iqaba, akan siksaan, alama, atas apapun amilahu yang ia kerjakan, minha, daripada sayyiat. Dia pun takut akan siksaan kalau semisal dia melakukan keburukan. Wa yarju, mukmin sejati juga dia adalah orang yang berharap al-maghfirah, ampunan minallahi, dari Allah, ba'da taubati, setelah taubat, wal inabati, dan kembali ilallahi, kepada Allah. Faman, barang siapa kana yang adalah dia minal mu'minina, termasuk di antara orang-orang yang beriman, ala ghairi hazil awsafi, di atas selain daripada sifat-sifat ini, bahwa maka orang tersebut adalah minal mukhallatin. Apa mukhallatin kemarin? Orang yang mencampur adukan antara amal soleh dan amal buruk. Ibadah laju, maksiat masih doya. Kalau seandainya dia tidak memiliki sifat-sifat yang disebutkan daripada mukmin yang sejati tadi. Wa amruhu, mukhallad ini urusannya itu fi ghayatil khatari, berada pada puncak kekhawatiran. Ya, bahaya. Jadi kalau kita masih galak maksiat, masih misalkan kita nih galak ibadah tapi masih rajin maksiat, nah ini termasuk urusan kita ini mengkhawatirkan. Memang benar Allah itu maha pengampun, memang benar Allah itu maha penyayang, tapi kan kita tidak tahu di akhir amal kita kira-kira kita bakal husnul khotimah apa tidak. Maka apa kata Syed Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mukhallatin, orang yang mencampur adukan antara amal soleh dan amal buruknya ini masih dikhawatirkan nasibnya. Fafham, oleh karena itu pahamilah hasil jumlah kesimpulan ini. Wa talib, dan tuntutlah di nafsaka dirimu, biha, dengan kesimpulan ini, tanju, maka engkau akan selamat, wa tafus, dan engkau akan beruntung, insyaallah. Karena yang namanya tiket untuk menuju surga itu ya dengan amal soleh. Amal soleh itu ya harus banyak, cukup dengan sikok 2 amal. Kenapa kaget kita ini bakal ditimbang amalnya, amal soleh dengan amal buruk ini dikumpul menjadi sikok, kemudian ditimbang mana yang lebih berat, apakah amal solehnya atau justru amal buruknya. Ama ya'mal misqalla dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqalla dzarratin khairan yarah. Syarran yarah, mas ya'mal misqalla dzarratin syarran yarah.
Seberat apapun, meskipun hanya sekecil biji sawi, tetap amal itu akan dilihatnya. Wa'lam dan ngetahuilah anna anwana sa'adat, bahwasanya macam-macamnya keberuntungan. Ayyuwaffiqallahu, Allah memberikan pertolongan al-abda kepada hambanya li amal soleh, untuk beramal soleh fi hayatihi, di dalam kehidupannya. Wa yuyassiruhu, dan Allah mudahkan ia lahu, untuk beramal. Unwan ini salah. Unwan ini bukannya macam-macam, tapi unwanun ini tanda, alamat, tanda-tanda keberuntungan. Itu adalah ayyuwafiqallah, Allah nganjuk pertolongan al-abda kepada hambanya lil amali sholihi, untuk dapat beramal soleh fi hayatihi, di dalam mengarungi kehidupannya. Wa yuyassiruhu, dan Allah mudahkan ia lahu, untuk beramal soleh. Nah, itu tanda-tanda keberuntungan. Kita ini paling tidak selamat, tidak boleh untung, paling tidak selamat. Nah, yang bahaya nih kalau kita jadi wong yang rugi, orang yang celaka. Wa unwanus syaqawat, dan alamat atau tanda-tanda kecelakaan Allah yuyassiru. Ya, tanda-tanda kecelakaan itu bahwasanya tidaklah ia ditolong, dimudahkan bil amali soleh, untuk beramal. Tidak mudah bagi dia untuk beramal soleh. Wa yubtala, dan ia pun dicoba bil amal su, dengan amal yang buruk. Uang itu kan ada 3 macam. Kata Kusmi itu ada 3 macam. Yang pertama, daya di dunia. Ya. Yang kedua, yang pertama jaya di dunia dan di akhirat. Beruntung di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, beruntung di salah satunya. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat. Yang ketiga, rugi di dua-duanya. Di dunia tidak selamat, di dunia tidak untung, di akhirat tambah lagi kebenyung. Tinggal pilih gitu nih yang mana kira-kira. Kalau seandainya kita senantiasa ditunjuk pertolongan oleh Allah untuk bisa beramal soleh, maka kita termasuk orang yang beruntung. Kita ditunjuk kemudahan untuk bisa berbuat amal ibadah, nah kita termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau seandainya alangkah kebijaksananya kita untuk ibadah, alangkah kesarannya untuk kita berbuat amal soleh, alangkah kesarannya untuk kita berbuat kebaikan, justru malah kita sering diuji dengan keburukan. Nah, ini tanda-tanda kecelakaan. Nah, ini bahaya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu, beramallah kamu. Fa kullu muyassirin." Setiap apa saja yang dimudahkan, lima bagi seseorang, khuliqa, maka diciptakanlah ia lahu, untuknya. Setiap apa saja yang mudah, lima bagi seseorang, maka khuliqa, dia akan diciptakan lahu, untuk sesuatu itu tadi yang mudah tadi. Waman, dan barang siapa khuliqa, yang diciptakan lil jannah, untuk surga, yassara, maka mudah baginya li amali ahli jannah, untuk dapat beramal seperti penghuni surga. Waman, dan barang siapa khuliqa, yang diciptakan ia linari, untuk neraka, yassara, maka ia akan dimudahkan di amali ahli nar, untuk bisa beramal seperti amalnya penghuni neraka. Itu tanda-tandanya, sesuai dengan sabdanya
Rasul. Kalau memang kita ini termasuk calon penghuni surga, maka kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh. Tapi kalau seandainya kita calon penghuni neraka, maka kita akan sulit melakukan amal soleh dan justru kita lebih mudah untuk beramal salah. Ya. Walamma qabadallahu'l qabdataini, dan ketika Allah memberikan hukum al-qabdataini kepada dua golongan. Qala Allah berfirman liqabdatis su'ada, kepada kelompok yang beruntung. Haula'i lil jannah, mereka itu lil jannati, orang-orang yang beruntung mendapatkan surga. Wa bi ahmali ahlil jannati ya'malun, yang mana dengan amalnya penghuni surga mereka ya'maluna, mereka beramal. Kelompok pertama yaitu kelompok orang-orang yang beruntung, yaitu mereka yang Allah berikan kemudahan untuk beramal seperti amalnya para penghuni surga. Wa qala, dan Allah berfirman liqabdatil asfiya, kepada kelompok-kelompok orang yang celaka. Haula'i linnar, mereka itu adalah orang-orang yang bakal masuk ke dalam neraka. Wa bi amali ahlin nari ya'malun, dan dengan amalnya penghuni neraka ya'maluna, mereka beramal. Itu bagi orang yang celaka, dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan amalnya ahli neraka. Summa'lam, lalu kemudian ketahuilah annal mu'mina, bahwa sesungguhnya mukmin, seorang mukmin al-basir, yang perhatian, bid-dini, dengan agamanya, ar-rasikhi, yang sangat mendalam, fil ilmi, di dalam pengetahuannya, wal yaqini, dan sangat mendalam di dalam keyakinannya. Wa dia adalah allazi, orang, yuhsinu al-amal, seorang mukmin yang perhatian dengan agamanya, yang ilmunya itu begitu mendalam, ya. Demikian juga dengan keyakinannya, dia adalah orang yang selalu senantiasa memperbaiki amalnya lillahi, karena Allah, berusaha untuk selalu senantiasa memberikan yang terbaik buat Allah. Wa yajtahid, dan dia pun bersungguh-sungguh fi zalika, di dalam beramal, bikulliyati, dengan semua perhatiannya, semua ilmu dan keyakinannya. Summa ya'tamidu, setelah itu, setelah dia yakin, setelah dia beramal, dan berusaha memberikan yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian apa? Summa ya'tamid, kemudian dia pun bersandar alallahi, kepada Allah, wa ala fadlihi, dan juga kepada karunia Allah. Bukan malah justru bersandar kepada amalnya, bukan malah justru bersandar kepada usahanya, tapi dia balik kembali dengan bersandar kepada karunia Allah. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Memang benar, amal soleh itu bisa jadi wasilah, bisa jadi penghantar untuk bisa kita menjadi hamba yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi bukan berarti itu kita jadikan jaminan untuk kita bisa beruntung. Akan tetapi harusnya kita tetap harus bersandar akan karunia Allah. Jangan bersandarnya kepada amal, bahaya. Wala ya'tamid, dan janganlah ia bersandar ala amalihi, kepada amalnya, wa ihsanihi, dan kebaikannya, wala azahal wasfi, dan
atas sifat ini madha al anbiya, para anbiya telah melaluinya, wal ulama dan juga para ulama, wa salihus salafi dan orang-orang yang soleh daripada ulama salaf wal khalaf alaihimus salatu wassalam wa rahmatu wa ridwan, mereka telah melewatinya, mereka telah melaluinya. Wa ila zalika, dan kepada ini, maksudnya kepada ini, kepada karunia ini, kepada karunia fadlnya Allah ini tadi, asyarah telah memberikan isyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan sabdanya. Apa kata Rasul? La yadkhula ahadul jannah. Sekali-kali lan ini betul-betul menyatakan tidak. Kalau lan itu tidak baik, tapi kalau lan ini sungguh benar-benar tidak akan. La yadkhulul ahadul jannah, sungguh tidak akan masuk salah seorang dari kamu al jannata, ke dalam surga, bi amalihi, dengan sebab amalnya. Amalnya itu tidak baca masukkan seseorang itu ke dalam surga. Qalu, maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasul. Qala, beliau pun menjawab, wala ana, tidak juga aku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati, melainkan bila mana Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu. Selamatnya kita, beruntungnya kita, entah itu di dunia maupun di akhirat, itu tak lain tak bukan karena rahmat dan karunia Allah. Bukan semata-mata karena usaha, upaya, amal yang kita gawe kita. Kenapa amal soleh, berbuat baik itu perintah Allah, tapi itu bukan jaminan untuk kita bisa selamat. Meskipun Allah berjanji bahwasanya apa yang beramal soleh, janji Allah bakal diunjuk surga. Akan tetapi apa? Kalau seandainya amal kita bandingkan dengan semua karunia yang sudah Allah unjuk selama kita hidup dunia, itu tidak akan ada apa-apanya, tidak bakal sebanding dengan semua nikmat yang Allah berikan selama kita berada di pucuk dunia. Summakana, kemudian adalah Rasulullah SAW itu yajtahidu. Beliau adalah orang yang bersungguh-sungguh fil amali, di dalam beramal as-solihat, amal soleh. Ilal ghayati wan nihaya, sampai pada puncaknya amal. Saking tingginya levelnya amal Rasulullah itu sudah berada sampai puncaknya. Potongan-potongan kita ini belum seberapa, Nabi ini sudah sampai puncaknya amal. Sudah ada jaminan beliau untuk bisa masuk surga. Tapi akan tetapi apa, beliau tetap istiqomah di dalam berbuat amal saleh. Hatta tawaramat, hingga sampai bengkaklah qadamahu, kedua telapak kakinya, min tulil qiyami bil lail, dari karena sebab lamanya beliau qiyamul. Meskipun beliau seorang Rasul, meskipun beliau adalah makhluk terbaik, akan tetapi beliau tetap mengabdikan dirinya kepada Allah sampai kaki beliau membengkak karena saking seringnya salat malam. Wa amal lazi, dan adapun orang yang yajtahidu, yang bersungguh-sungguh fil a'mali sholihati, di dalam beramal soleh. Wa ya'tamidu, lalu kemudian dia bersandar alaiha, terhadap amal solehnya, bahwa mu'jib, maka orang tersebut disebut dengan mu'jib, orang yang kagum, heran, binafsihi, dengan dirinya dewe, seolah-olah, seakan-akan apa? Kesuksesan yang dia peroleh, keberuntungan yang dia peroleh, kebahagiaan yang dia peroleh karena sebab hasil upaya kerja kerasnya.
Jadi Samulai dia seperti orang yang ujub, orang yang membanggakan diri. Jariun, dan berani ala rabbihi, kepada Tuhannya. Maksudnya berani di sini apa? Kurang ajar. Berani bersikap tidak sopan kepada Allah. Warubbama, dan terkadang yubtala. Nah, di sinilah peran Allah tuh. Warubbama yubtala, terkadang dia diuji. Diuji liyastabina, hingga jelas. Liyastabina, hingga jelas padanya ajzuhu, kelemahannya. Wa adamu salahiyatihi, dan ketiadaan kebaikan dirinya li syai'in, pada sesuatu minas solihati, daripada amal-amal soleh. Makanya manusia itu kadang diunjuk sakit oleh Allah. Akhirnya apa? Di saat dia sakit, biasa dia melakukan aktivitas ibadah, karena ketika sakit akhirnya dia tidak katik daya, tidak katik kekuatan untuk bisa beramal soleh. Lagi lemak-lemak dia ibadah, tahu-tahu diuji Allah dengan apa? Maksiat. Digoda oleh syaitan sehingga apa? Uruk dia nak beramal soleh. Laula fadlullahi wa rahmat, kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka niscaya dia tidak akan beramal soleh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha'u wallahu sami'un alim. Surat apa ini? Surat Nur ayat 21 Walau la fadlullah, kalaulah bukan karena karunia Allah alaikum, terhadap kamu, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, ma zaka minkum, tidaklah ia membersihkan minkum, di antara kamu, min ahadin, daripada salah seorang, abadan, maksudnya membersihkan dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Kalau seandainya bukan karena rahmat dan karunia-Nya, tidaklah Allah itu akan membersihkan dirimu dari perbuatan keji dan munkar selamanya. Walakin Allah, akan tetapi justru Allah lah yuzaki, yang membersihkan man, siapapun ia, yasha'u, yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mengetahui, maha mendengar lagi maha mengetahui. Lain firman Allah juga, wa kama balagona, dan juga telah sampai kepada kita satu keterangan, anna abidan, bahwasanya seorang hamba, abidallah, yang mana dia menyembah Allah khamsami'atin sanatin. Ada cerita bahwasanya seorang hamba yang menyembah Allah selama 500 tahun. Zaman bingin yang umurnya wong panjang-panjang. Dihabiskan waktunya untuk menyembah Allah di usianya yang sampai 500 tahun tadi. Fa iza kana yaumul qiyamah, maka ketika datangnya hari kiamat, yaqulu, Allah berkata, Allah berfirman lahu, kepada hamba tadi, ya abadi, wahai hamba, udkhulul jannah, masuklah engkau ke dalam surga, bi rahmati, dengan sebab rahmatku. Fa yaqulu, maka si hamba tadi berkata, hamba yang dia umur 500 tahun, dan 500 tahun tadi diisi dengan ibadah. Dia menjawab, apa katanya? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bal bi amali, aku ini masuk surga bukan sebab rahmat, tapi justru sebab daripada amal perbuatanku. Kan kurang ajar namanya. Wa ya'murullah, maka Allah perintahkan, bihi, dengannya si hamba, wa yuhasabu, lalu kemudian dihisablah amal si hamba ini tadi, ala nikmatil basari, dihitung mana yang lebih besar antara amal hamba dengan nikmat penglihatan yang Allah berikan kepada dia selama hidupnya, mana yang lebih berat timbangannya, mana yang lebih besar ukurannya. Batas tauriku, nikmat penglihatan tadi menghabiskan jami'a ibadati, semua ibadahnya. Wa tabqa indahu, dan tersisa
indahu di sisi si hamba ini tadi ni'amullahi katsiratun, nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Wa ya'muru, maka Allah perintahkan bihi si hamba tadi ila nar, untuk menuju neraka. Dia mengandalkan amal dia. Akhirnya apa kata Allah? Coba hitung dulu amal kau dengan nikmat yang kunjuk dengan kau. Tak usah banyak-banyak, nikmat mata be, nikmat penglihatan be. Kira-kira sebanding tak amal soleh kau dengan nikmat penglihatan yang sudah kunjuk dengan kau? Ternyata tidak kata apa? Apanya itu baru penglihatan, belum yang lain, belum penciuman, belum apa? Pendengaran, belum napas. Masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tak bisa kita hitung. Fayaqulu, maka si hamba tadi berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkan aku ke dalam al-jannata, ke dalam surga, birahmatika, dengan rahmatmu. Ya sudah, kalau macam itu ya Rabb, jangan lagi masuk aku ke dalam surga dengan amalku, tapi masuklah aku dengan rahmatmu. Wa ya'muru, maka Allah perintahkan bihi, dengan sahabat tadi, ilaiha, untuk menuju surga. Wa yusni, lalu kemudian si hamba pun memuji alaihi Allah, wa yamdahu, dan menyanjung Allah jalla wa ala. Akhirnya apa? Urung nak sombong, urung nak bangga. Faqad zahara, maka sungguh telah jelas, annahu la budda min amroini, ahaduma islahul amal, wasani al-i'timadu ala Allahi. Maka sudah sangat jelas bahwasanya apa? La budda, tidak boleh tidak, min amroini, daripada dua perkara, dua hal. Ahaduhuma, salah sikoknya, islahul amal, untuk kita supaya bisa beruntung, yaitu pertama apa kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, memperbaiki amal soleh. Berusaha terus istiqomah, berusaha terus untuk memperbaiki dan memperbaiki. Lalu kemudian setelah beramal apa? Wasani al-i'timad ala Allah. Dunahu. Lalu yang kedua, bersandar, sandarkan semuanya itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Bahwasanya apa ya, kita memang tidak ada kemampuan, kita ini kan termasuk hamba yang lemah, hina, penuh noda dan dosa. Meskipun amal kita banyak juga, tetap kita harus sandarkan itu semua. Tidak bisa kita lakukan kecuali atas pertolongan dan karunia Allah. Wa ma'ahsanu ma qala Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani wa